Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bi istiqamah wa aqrabahum bil fawzi was sa'adah. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadil hadi ila qimmatil izzi wal karamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Quran surah Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian ia beristiqomah pada pendirian mereka, maka turunlah malaikat dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah terhadap surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya jika kita mampu istiqomah, maka Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu turun. Di sini Allah menggunakan kata tatanazzalu yang artinya turun secara terus-menerus tiada henti. Allah takhafu, malaikat tidak cuma turun, mereka juga menyampaikan pesan dari Allah, janganlah kalian merasa takut, wala tazanu, dan janganlah kalian merasa sedih, wa abshiru, dan akan kuberi kalian kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Lalu, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah menempuh jalan agama secara lurus tanpa berpaling ke kanan maupun berpaling ke kiri. Misalnya nih, kita sholat tahajud 2 rakaat dan itu kita lakukan terus-menerus. Itu namanya istiqomah, walaupun cuma sedikit. Daripada kita sholat tahajud 10 rakaat, iya hari ini sholat, besoknya enggak, besoknya lagi enggak, minggu depan baru sholat lagi. Itu namanya enggak istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi, ahabbul a'mali ilallah, amalan-amalan yang paling dicintai Allah adwamuha, yang dilakukan terus-menerus, wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Nah teman-teman, mumpung kita berada di bulan yang penuh berkah ini, bulan dilipat gandakannya segala amal kebaikan kita, dan di mana di bulan ini para setan dibelenggu. Bukankah ini sebuah kesempatan besar bagi kita semua para pejuang istiqomah? Lantas, bagaimanakah cara kita mengistiqomahkan amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini? Misalnya dalam menghatamkan 30 juz. Nah, buat kita para pejuang istiqomah yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas di bulan ini dalam menghatamkan 30 juz, kita bisa bikin target sesuai kemampuan kita. Misalnya, kita pengen 1 bulan 1 kali hatam. 1 bulan itu ada 30 hari. Dibagi dengan 30 juz, berarti targetnya 1 hari 1 juz, atau yang biasa kita sebut dengan program one day one juz. Tinggal disesuaikan jika kalian ingin lebih dari itu. Ingat, tetap istiqomah. Kalau sehari ngaji, sehari enggak, itu namanya enggak istiqomah. Kalau kita mau istiqomah, kita harus selalu beramal dengan ikhlas, sabar dan yakin atas balasan Allah, konsekuen dalam menjalankan syariat-syariat Allah, sedang-sedang dan tidak berlebihan. Mengapa sedang-sedang dan tidak berlebihan? Karena dikatakan bahwasanya setiap amal terdapat masa jeda dan masa giat. Seperti iman, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Barang siapa yang walaupun pada masa jedanya ia bisa melakukan seperti di masa giatnya, ialah yang dikatakan orang-orang yang istiqomah. Nah, buat kita para pejuang istiqomah yang masih pemula, jangan bikin target di saat iman kita sedang naik, karena akan berat dilakukan di saat iman kita turun. Akan tetapi, bikinlah target di saat iman kita turun sampai kita mencapai derajat istiqomah, yakni amalan-amalan tersebut sudah menjadi bagian dari dalam diri kita. Lalu baru kita tambah perlahan-lahan, step by step atau qalil fa qalil. Kalau kita mau istiqomah, kita juga harus sering-sering membaca kisah-kisah para anbiya Allah, para aulia Allah, serta para salafun sholihin. Karena dengan membaca kisah mereka, kita bisa termotivasi, terinspirasi, serta bisa belajar dari kehidupan mereka. Serta kita juga harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena
Perumpamaan persahabatan antara orang soleh dan orang yang jahat itu bagaikan perumpamaan penjual minyak wangi dan pandai besi. Begitu pula yang disebutkan syair dalam kitab Ta'lim Mu'talim yang berbunyi, anil mar'i la tasar wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarini yaqtadi fa in kana dza syarafin fajannibhu sur'ah wa in kana dza khairin faqarinhu yahtadi. Yang artinya, jangan kau bertanya siapapun dia, cukup kau lihat, oh itu temannya. Karena siapapun dia mesti berwatak seperti temannya. Bila ia durhaka, singkirlah ia serta-merta. Bila bagus budinya, rangkullah dia berbahagia. Juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan keistiqomahan. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Sayyidina Ali, ish kariman aw mut syahidan. Hiduplah dengan menjadi orang yang mulia atau matilah dalam keadaan syahid. Sekian dari saya, wal afu minkum, summa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.